Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Halaman 354 Al-Faslul Khamisu Nubazun min hikamis salafi radhiyallahu anhum. Beberapa potong daripada hikmah-hikmah as-salaf radhiyallahu anhum. Rawal khatibu fil muttafiqi wal muftariq an Sa'id bin al-Musayyib qala wada'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 18 kalimatan kulluha hikamun. Telah meriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam kitabnya Al-Muttafiq wal Muftariq dari Sa'id ibn al-Musayyib berkata, telah meletakkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab 18 kalimat yang seluruhnya itu merupakan kata-kata hikmah. Wahia, dan dialah yang pertama, ma'aqabta man asallaha fika bimithli an tuti'allaha fihi. Ma'aqabta man asallaha fika bimithli an tuti'allaha fihi. Tidaklah engkau menghukum, tidaklah engkau mengambil tindakan akan orang yang maksiat kepada Allah pada engkau dengan seumpama bahwa engkau taat akan Allah pihi pada orang tersebut. Artinya kalau orang menzalim kita, baik diri kita atau pribadi kita atau harta kita, itu orang bisa kita tindak, orang tersebut bisa dihukum. Tapi yang lebih baik adalah engkau berbuat taat kepada Allah pada orang itu, yaitu dengan memaafkannya dan menghalalkannya. Yang kedua, wada' amra akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka minhuma yaghlibuka. Letakkan perkara saudara engkau itu atas sebaik-baiknya, sehingga datang akan engkau daripada saudara engkau tadi sesuatu yang mengalahkan akan engkau. Letakkan perkara saudara engkau atas sebaik-baiknya, sehingga datang kepada engkau daripadanya perkara saudara engkau tadi sesuatu yang mengalahkan engkau. Umpamanya kita mendapat kabar bahwa kawan kita Fulan bin Fulan telah berbuat satu kejahatan. Itu kabar, ada kabar macam itu, ada isu macam itu. Kawan kita Fulan bin Fulan telah berbuat satu kejahatan. Nah, kita jangan percaya langsung kepada kabar itu. Letakkan perkara saudara engkau itu sebaik-baiknya. Bahkan ada mungkin kawanku itu berbuat demikian, sampai kena ada kenyataannya, sampai sesuatu datang kepada kita yang kita tidak bisa lagi mentakwilkannya. Akhirnya ternyata ada bukti, ternyata ada saksi bahwa kawan kita itu telah berbuat kejahatan. Nah, hanya kita
berhenti meletakkannya pada yang sebaik-baik tempat itu. Wada' amra akhika ala ahsani hatta yaji'aka minhu ma yaghlibuka. Yang ketiga, wala tazunna bi kalimatin kharajat min muslimin syarra wa anta tajidu laha bil khair mahmala. Jangan kamu menyangka dengan kalimat yang keluar dari seorang muslim, jangan kamu sangka kalimat itu jahat, dan engkau mendapati bagi kalimat itu pada kebaikan mahmala kemungkinannya. Umpamanya kita dikata-katakan orang jahat, nah, hendaklah kita takwilkan bahwa maksud perkataannya itu adalah seperti demikian, bukan seperti zahirnya yang jahat itu. Contohnya umpamanya atau contoh misal ada orang tua, ibu atau bapak menyariki anaknya, wah anakku ini syaitan umpamanya. Nah, itu kan kalimat yang jahat. Jangan kita menakwilkan bahwa orang tuanya itu menyambar anak itu syaitan. Nah, kita takwilkan barangkali orang tuanya itu mencela kepada syaitan yang ada di awak si anak itu yang menggoda dia berbuat kejahatan. Nah, itu semacam itulah maksudnya. Wala tazunna bi kalimatin kharajat min muslimin syarra wa anta tajidu laha bil khair mahmala. Yang keempat, wa man arradha nafsahu lituhmah fala yalumanna man asa'a bihi dzann. Barang siapa yang melintangkan dirinya bagi tuhmah, maka janganlah dia mencela orang yang sangka jahat dengannya. Barang siapa yang melintangkan dirinya bagi tuhmah, maka janganlah dia mencela orang yang sangka jahat dengannya. Contohnya banyak benar ini. Antara lain, kita umpamanya memakai utas. Utasnya kuning, tapi sapuhan. Nah, ini tuhmah. Kenapa? Karena ini bisa disangka orang amas. Kalau ada orang menyambat, wah pulang tuh utas amas, kita jangan sarik. Kenapa? Karena kita juga mau ulah gara-gara bikin tuhmah. Kenapa maka kuning mula utas? Nah, disangka orang akhirnya kita kada baik. Umpamanya ada warung, di situ warung khusus menjual minuman keras. Kita katuju ke situ. Cuma kita masuk ke warung itu, walaupun kada minum minuman keras, cuma patuh lawan orangnya itu kan umpamanya, atau mencari apakah di situ. Cuma naik ke warung itu, dipadakan orang kita minum minuman keras, jangan sarik. Kenapa? Kita seorang nang maulah tuhmah sehingga timbul sangkaan macam itu. Terus naik ke bank, kalau bank disukan ke bank, karena kamarian ke bank, seminggu sekali ke bank. Orang tuh berhutang di bank, jangan sarik. Kenapa? Karena turun naik ke bank situ. Dia sudah melintangkan dirinya untuk disangka orang kada baik. Seorang laki-laki katuju bepandir lawan bebinian, bandir lawan binian. Padahal orang pacaran, jangan sarik. Kenapa? Melintangkan diri untuk disangka macam itu. Man arradha nafsahu lituhmah fala yalumanna man asa'a bihi dzann. Yang kelima, wa man katama sirrahu kanatil khiyaratu fi yadihi. Barang siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka adalah pilihan berada di tangannya. Kalau kita punya rahasia,
Tapi rahasia kita kadang membuka. Kita punya rahasia cuma kadang kita kisahkan kepada siapa-siapa. Nah itu kekuasaan di tangan kita. Tapi kalau sudah kita punya rahasia pribadi, kita kisahkan ke orang lain, kita curhat ke orang lain. Nah di tangan orang itu rahasia kita. Diri kita dimiliki orang. Pilihan bukan pada diri kita, tapi pada diri orang. Waman kata masirrahu kanatil khiyaratu biyadihi. Wa alaika bi ikhwani sidqi ta'ish bi aknabihim fa innahum zinatum pirraha uddatun bil bala. Lazimi atas kamu dengan berteman orang-orang yang jujur. Berteman dengan orang-orang yang benar. Hiduplah kamu pada lingkungan mereka itu. Karena orang-orang yang benar atau jujur tadi, mereka itu perhiasan kita di waktu kita lapang. Dan mereka adalah merupakan bekal kita pada waktu kita mendapat musibah, mendapat bala. Yang ketujuh daripada perkataan Sayyidina Umar, wa alaika bisidqi wa in katalak. Lazimi atas kamu dengan bersikap jujur, sekalipun kejujuran itu membawa kepada terbunuhnya engkau. Yang kedelapan, wala ta'arrat lima la ya'ni. Janganlah kamu melintangkan bagi sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan kamu menggawi, memperbuat sesuatu yang kada ada manfaatnya. Yang kesembilan, wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughulan amma lam yakun. Jangan kamu bertanya dari sesuatu yang belum terjadi. Jangan menakunakan hukum yang belum ada kejadiannya. Bahwa pada sesuatu yang sudah kejadian itu sudah sibuk daripada yang belum ada kejadiannya. Hukum yang sudah ada kejadiannya pun kita masih banyak yang belum tahu. Buat apa kita belajar atau bertakun nang hukum yang belum ada kejadiannya? Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi makana, maka bahwa pada sesuatu yang telah terjadi syuglan, sibuk. Yang sudah terjadi pun kita sibuk mengetahuinya, mempelajarinya dari sesuatu yang belum terjadi. Yang ke-10, wala tatlubanna hajataka ila man la yuhibbu najahaha laka. Jangan kamu menuntut satu hajat, mencari satu hajat kepada orang yang orang itu tidak suka lulusnya hajat bagi engkau. Jangan mencari hajat, jangan meminta sesuatu kepada orang yang kada ingin lulusnya itu hajat bagi kita. Yang ke-11, wala tahawan bil halifil kadzib biha. Janganlah kamu memperinting dengan bersumpah palsu padanya. Payuhlikakallah, maka Allah membinasakan akan engkau. Yang ke-12, wala tashabil fujjar. Jangan kamu berteman, jangan kamu bersahabat akan orang-orang yang fasik, akan orang-orang yang suka melakukan dosa. Fatata'allama min fujurihim, maka engkau akan belajar daripada kejahatan mereka. Orang bakawan maling, nanti belajarnya cara mencuntan macam ini, cara membuka kunci macam ini, cara membuka lemari macam ini. Yang ke-13, wa'tazil aduwaka, jauhi musuh engkau. Yang ke-14, wahdar sadiqaka, waspadalah engkau akan kawan engkau. Kayak apapun kita berisi kawan, dekatnya, akrabnya, tetap waspada. Karena kita belum tahu kawan kita nang hari ini bisa jadi musuh besar kita besok hari. Jadi jangan hendak membuka rahasia-rahasia kepada kawan. Waspada dengan kawan, illal amina, kecuali orang yang bersifat amanah.
Wala amina, dan tidak ada orang yang bersifat amanah illa man khasyallah, kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, wa takhashya' indal kubur, khusyuklah kamu di samping atau di sisi kubur. Kita lewat kubur jangan sambil tertawa, jangan sambil bersenda gurau, karena itu kubur. Khusyuklah di sisi kubur itu. Yang ke-16, wazilla inda ta'ah, hinakan dirimu ketika taat kepada Allah. Ketika taat kepada Allah jangan merasa sombong, jangan merasa besar. Seluruh pangkat, kedudukan, jabatan, titel dihilangkan waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, perkataan Sayyidina Umar, wa'tasim indal ma'siyah, mintalah perlindungan Allah ketika berbuat maksiat itu. Yang ke-18, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah, musyawaratlah kamu pada perkara kamu kepada orang yang takut kepada Allah. Berundinglah kamu dalam urusan kamu kepada orang yang takut kepada Allah. Fa innallaha ta'ala yaqul innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya ialah orang yang berilmu agama. Wa minha, dan sebagian daripada hikamus salaf lagi qaulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tawadhu'u yarfa'ul khasisa, bersifat tawadhu itu meninggikan orang yang rendah, meninggikan orang yang hina. Dia hina, tapi orangnya tawadhu, dia akan dimuliakan. Wal kibru yadha'un nafisa, sedangkan kesombongan itu merendahkan akan orang yang mulia. Orang yang penuh dengan kemuliaan tapi karena dia sombong, dia akan terhina dengan kesombongannya. Wa man talabar ri'asata a'yathu, barang siapa mencari kedudukan, barang siapa mencari jabatan atau kepangkatan, a'yathu, maka kepangkatan itu akan menyusahkan dia. Orang hendak jadi pejabat saling lapahan. Wa man parra minha tabi'athu, dan orang yang lari daripada kepangkatan itu, tabi'at, kepangkatan akan mengiringi akan dia. Wa qauluhu, dan perkataan lagi Abdullah bin Mas'ud, la tafrah bi kasratil 'iya, jangan kamu bangga gembira dengan banyak tanggungan. Fa inna dzalik, bahwa yang demikian itu susul mali, ulatnya harta. Wa fadihatur rijali, dan merupakan malu bagi laki-laki. Wa minha, dan sebagiannya hikam qaulu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, 3 perkara yang siapa menghimpunkan yang 3 itu berarti dia menghimpunkan iman. Pertama, al-insaf min nafsik, insaf diri. Insaf diri ini antara lain contohnya, kita kadang mengharapkan orang lain menunaikan hak kita padanya, tapi yang penting kita menunaikan haknya yang ada pada kita. Itu insaf namanya. Umpamanya seorang laki bini, laki ada hak lawan bini, bini ada hak lawan laki, anak lawan kuitan, masing-masing ada punya hak tadi. Nah, kalau si laki itu insaf diri, inya penting bertanggung jawab lawan bininya. Bininya bakti kadang jadi masalah. Nah, ini insaf ala nafsi ngarannya. Seorang perempuan yang insaf, dia akan bakti, akan taat kepada suaminya, walaupun suaminya kada menafkahi, kada mahirani, tatapnya taat lawan suami. Itu insaf ala nafsi ngarannya.
Nah, seorang anak dia bakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya maungkusi kada, mahirani kada, mendatangi kada, tetap punya bakti kepada orang tuanya. Yang penting hak orang tua biris pada dirinya. Nah, itu insaf. Salah satu kesempurnaan iman. Al-insaf min nafsik wa badlus salam lil alam. Memberikan salam bagi seluruh alam. Wal infaq minal iktar, dan menafkahkan sesuatu dari ketiadaan sesuatu. Artinya inya pun kada berduit banyak sanggup menyumbang, inya pun kada bisi makanan banyak tapi sanggup memberi orang makanan. Nah, al infaq nal iktar, 3 hal itulah yang menyempurnakan iman seseorang. Rawahul Bukhari. Wa minha, setengah daripada hikam, qaulu Abi Umamah rahimahullah, man lam yunil kal khaira fi hayatihi, orang yang tidak memberikan kepada engkau kebaikan semasa hidupnya, fala tabki ainaka, maka janganlah menangis engkau ala wafatihi, atas kematiannya. Orang itu harus pernah berbuat baik lawan kita. Mati kada perlu ditangisi, tangis nang apa ngarannya. Lain kalau orang itu berbuat baik kepada kita, mati sidin kita menangis itu wajar. Wa qauluhu, dan perkataannya lagi Abu Umamah, idza radiyar ra'i bi fi'al dzi'bi lam yanbahil qalbu 'alal gharib. Apabila ridha seorang pengembala dengan perilaku serigala, maka tidak berteriak lagi anjing atas sesuatu yang datang, atas sesuatu yang baru datang. Orang mengembala, orang mengembala ada berisi anjing untuk maharagu gembalanya daripada serigala. Datang serigala memakan kambing, si tuan ini melihatkan aja nyarida kambing dimakan serigala, hakun aja pengembalaan ini. Padahal ada bisi anjing yang akan mencegahnya, tapi kada mau dipakainya anjingnya. Nah, kalau macam itu halnya, kayaknya kalau ada datang pulang serigala, anjing melihat, anjing kada melawan-lawan lagi nya. Kenapa? Karena si pengembalanya pun dahulu kada melawan-lawan juga. Idza radiyar ra'i bi fi'li dzi'bi lam yanbahil qalbu 'alal gharib. Sama halnya kita berisi anak kita diganggu orang, kita melihatkan berisi anak bini-bini didatangin lakian dilihatkan. Kayaknya kita kadada anak di rumah bini-bini didatangi orang, jiran kada mau menanggurunya. Kenapa? Abahnya pun kada menanggur. Nah, itu maksudnya idza radiyar ra'i bi fi'li dzibi lam yanbahil qalbu 'alal gharib. Wa qauluhu, dan perkataan Abu Umamah lagi, al-i'tiraf yahdimul iqtirab, pengakuan itu merubuhkan perbuatan. Kalau sudah mengakui cukup. Walam tazalil asyrab tubtala bil atrab, senantiasa orang-orang yang mulia itu dibalakkan dengan anggota-anggotanya, dengan golongan-golongannya. Wa min jumlati hikamihim radhiyallahu anhum qaulu Hatimil Asam, dan setengah daripada jumlah hikmah mereka perkataan Hatimil Asam rahimahullah, la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala, jangan kamu memandang kepada orang yang berkata, pandanglah kepada apa yang dia kata. Wa khudhul hikmata haitsu wajadtaha, ambillah hikmah ketika kamu dapatkan dia, baik dari orang gila, baik dari kanak-kanak, baik dari orang miskin, baik dari orang tua. Kalau itu ilmu, ambil. Fa innaha, karena bahwa itu hikmah, dhalatul mu'min, merupakan barang yang tercicir dari orang yang beriman.
Fa iza wajadtaha, bila kamu dapati akan hikmah tadi, faqayyidha, ikat olehmu dia. Tulis artinya, simpan baik-baik. Summa bataghi dhallatan ukhra, kemudian cari lagi barang tercicir yang lainnya. Wa minha qaulul Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, man radiya biduni qadrihi rafa'ahu Allah ila fawqi ghayatihi. Barang siapa yang ridha dengan di bawah kadarnya, Allah angkat dia sampai ke puncaknya. Seseorang nih misalnya jabatan tinggi, mestinya inyan ini duduk di atasan, tapi ditempatkan orangnya duduk di bawah. Dan inya senang, inya kada protes. Duduk di manakah, di manakah? Padahal kalau orang seperti inya ini duduknya mesti di atas. Inya ridha di bawah. Orang tersebut akan diangkat Allah kepada puncak kedudukannya. Wa qauluhu, dalam perkataan Abu Hanifah, alaika bil hikmah, lazimi atas kamu dengan ilmu hikmah. Fa innaha tujlisul masakina majalisal muluk, karena itu hikmah adalah mendudukkan orang miskin pada tempat-tempat kedudukan para raja. Wa qala rajulun lil Ahnaf bin Qais, berkata seorang laki-laki bagi Ahnaf bin Qais rahimahullah, ujar laki-laki bagi Ahnaf. Ahnaf ini adalah tokohnya Bani Tamim, pemimpin Bani Tamim. Ujar laki-laki tadi, inni araka ya Ahnaf a'war, aku melihat engkau wahai Ahnaf, mata engkau itu buta sebelah. Kulihat mata ikam itu kada melihat sebelah. Pabima yusawwiduka qaumuka alaihim, dengan sebab apa kaum engkau mengangkat engkau ini pemimpin atas mereka. Ikam tuh buta mata sebelah, kenapa kaum ikam mengangkat ikam jadi sayyidihim, pemimpin mereka? Faqala, ujar Ahnaf, likauni lam astagil illa bima ya'nini faqat, karena keadaanku tidak bekerja kecuali dengan yang memberi manfaat akan aku. Karena aku bekerja yang bermanfaat. Bila kada bermanfaat, kada aku gawi. Aku kada berkata kecuali yang bermanfaat. Kalau kada aku diam. Nah, sebab itulah mereka mengangkat aku menjadi pemimpin. Kamastagalata anta, seperti mana engkau bekerja bima la ya'nika, dengan yang tidak bermanfaat akan engkau. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz rahimahullah, idza zammaka abna'ud dunya aw madahuka fasrif dzalikal khurafat likaunihim matmusis saghabasair. Bila mencela akan engkau orang-orang ahli dunia atau mereka memuji akan engkau, palingkan yang demikian itu khurafat, karena keadaan mereka itu buta mata hatinya. Orang-orang yang cinta kepada dunia, orang-orang yang muhibbin lawan dunia, mereka mencela kita atau memuji kita, kada perlu dihiraukan. Kenapa? Karena pujian mereka bukan dari hatinya, sebab hatinya sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang memuji kita ini orang saleh, nah kita senang. Kalau yang mencela kita ini orang yang saleh, kita sedih. Kalau yang marah kepada kita orang yang takwa, kita sakit hati. Kalau yang sayang kepada kita orang yang takwa, kita gembira. Kenapa? Karena mata hati mereka masih terang. Mereka sayang dengan hati mereka dan mereka marah dengan hati mereka. Lain halnya kalau orang-orang dunia, mereka memuji, mereka membenci, kada perlu dihiraukan karena mereka tidak punya mata hati. Wa kana rahimahullah yaqul, Yahya bin Mu'adz berkata, man satara alaika dzunubaka wa lam yafdahka fahu aula bika min sa'iril khalqi.
orang yang menutupi atas engkau dosa-dosa engkau dan tidak memberi malu akan engkau, maka dialah paling baik makhluk dengan engkau. Orang tuh banyak tahu tentang aib kita, orang itu banyak tahu tentang kesalahan kita, tapi disembunyikannya. Nah itulah orang yang paling baik dengan kita. Fa innaka tuznibu alfa dzambin, bahwa engkau berbuat 1000 dosa, fima bainaka wa bainallah, pada dosa-dosa antara engkau dan antara Allah, fayasturuha alaika, Allah tutupi itu dosa atas engkau. Walau annal khalaqa, jikalau bahwasanya makhluk istala'u mengetahui ala aibin wahidin fika, atas satu keaiban pada engkau, la fadahu, karena dia mempermalukan engkau bainal ibad, di tengah-tengah hamba Allah. Wa minha, setengahnya perkataan Yahya bin Mu'adz, idza kana al-qarib aduwan bahwal ba'id, bila adalah kerabat musuh, maka dia sama dengan orang yang jauh. Kita nih ada bisi kula, cuma ini musuh sama yang gak ada kula. Wa iza kana al-ba'id waduda, bila orang yang jauh, orang nang kada kula tapi sayang lawan kita, bahwa al-qarib, dialah kerabat yang sebenarnya. Karena bakula kali cuma sayang lawan kita, memperhatikan, alahan pada kulaan itu. Wa iza kana al-ba'id waduda bahwa al-qarib. Nah, hingga situ. Wa minha qaulu Abi Muhammad Ar-Razamari حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه من علم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه من علم، ونسألك الجنة وما قرب من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ من النار وما قرب من قول وعمل ونية واعتقاد، وما قدرت اللهم لنا من أمر فاجعل عاقبة الشر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجهة في العلم وبركة في الرزق وزولا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النذر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.